Halo everyone, selamat pagi, siang, dan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjut nih perkuliahan online terkait hukum waris Islam. Mungkin di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas pengertiannya, subjeknya, objeknya, atau istilah-istilah asas-asas. Nah, kita lanjut ini terkait penghalang warisan atau hijab. Nah, ini apa sih yang dimaksud dengan penghalang warisan atau hijab? Nah, ini salah satu hal yang harus diperhatikan dalam pembagian warisan adalah mengenai penghalang warisan atau hijab. Seseorang yang berhak untuk mendapatkan harta warisan akan tetapi karena ada sesuatu keadaan, sifat atau sebab tertentu, maka ahli waris harusnya dapat dan berhak menerima bagian dari harta warisan menjadi berkurang dari penerimaan yang semula atau bahkan menjadi terhalang sama sekali sehingga tidak berhak menerima bagian dari harta warisan. Nah, berarti yang semulanya harusnya mendapati karena sebab suatu dan akibat, nah ini bisa menjadi berkurang atau bahkan tidak berhak sama sekali. Oke, ini menurut bahasanya, hijab itu apa sih? Nah, ini hijab adalah tabir, rintangan dinding tutup, mencegah, menghalangi. Dalam hukum waris berarti dinding yang menghalangi untuk mendapatkan harta warisan atau menghalangi mendapatkan bagian yang lebih banyak. Nah, kalau ini menurut M. Ali Hasan, hijab ialah dinding yang menjadi halangan sampai kepada sesuatu. Ini maksudnya dinding yang menjadi halangan untuk mendapatkan warisan bagi sebagian ahli waris. Karena masih ada ahli waris yang lebih dekat pertalian hubungannya dengan orang yang meninggal itu. Oh, mungkin kalau di perdata kayak golongan-golongan waris. Nah, mungkin sama di Islam pun ada penghalang atau ada hijab waris. Karena masih adanya ahli waris yang terdekat pertalian hubungannya dengan orang yang meninggal. Oke, lalu kita bahas lebih lanjut nih terkait penghalang warisan atau hijab. Ini dibagi dua golongan. Ada hijab nukson, ialah penghalang warisan atau hijab yang dapat mengurangi bagian ahli waris yang telah ditentukan. Nah, ini kita kasih contoh misal ya, suami kalau ada anak akan mendapat seperdua, tetapi jika ada anak mendapat seperempat. Nah, istri kalau tidak ada anak akan mendapat seperempat, tetapi kalau ada anak yang mendapat seperdelapan. Ibu mestinya mendapatkan sepertiga, tetapi jika ada anak, ia mendapatkan seperenam. Ayah mestinya menjadi waris asobah, tetapi ada anak laki-laki kemudian ayah tersebut mengambil furutnya atau bagiannya sebajak seperenam. Nah, lalu ada hijab hirman. Apa sih yang dimaksud hijab hirman ini? Nah, ini hijab atau penghalang warisan yang menghalang-halangi ahli waris untuk menerima bagian dari harta warisan. Dengan adanya hijab hirman, maka ahli waris menjadi sama sekali tidak mendapatkan bagian dari harta warisan. Nah, hijab hirman digolongkan menjadi dua. Berarti yang tadi kalau hijab nukson ini ada bagiannya, tapi karena ada ahli waris lainnya sehingga bagiannya menjadi sedikit terhalang. Nah, kalau Hirman ini berarti yang menjadi sama sekali tidak mendapat bagian ahli waris. Nah, tapi ternyata hijab Hirman ini juga dibagi dua nih. Ada hijab Hirman bil Fashfi sorry, hijab sebat sifat, yakni menghijab atau menghalang-halangi ahli waris untuk menerima bagian dari harta warisan karena sifat sebab yang ada pada ahli waris, misal membunuh pewaris atau berbeda agama. Oh, oke. Berarti yang sebelumnya yang kita pelajari terkait penghalang waris seperti membunuh, mungkin kalau di Pertata 838 ya, terkait ahli waris yang tidak patut mewaris. Nah, ini sama, berarti hijab firman bil wasfi. Nah, ini membunuh pewaris atau berbeda agama. Nah, hijab firman bish syahkashi. Nah, ini menjadi yakni menghijab atau menghalangi ahli waris untuk menerima bagian dari harta warisan karena terdapat ahli waris yang lebih berhak. Misal, kakek terhijab oleh bapak, cucu terhijab oleh anak laki-laki, saudara terhijab oleh anak laki-laki. Pada dasarnya, mereka terhalangi oleh ahli waris lainnya yang lebih berhak. Nah, dalam hijab firman, terdapat kemungkinan seorang ahli waris menjadi terhalang untuk menerima warisan karena ada ahli waris yang menghalanginya. Ahli waris yang menjadi penghalang bagi ahli waris
Ini dalam hukum waris Islam disebut dengan istilah hajib, sedangkan ahli waris yang terhalang tersebut disebut dengan mahjub. Nah, kita ada istilah-istilahnya ya. Hajib dan mahjub dalam hukum waris Islam dikelompokkan ke dalam 3 golongan. Nah, yang tadi udah penghalangnya terbagi 2 golongan. Nah, tadi di hijab Hirman, nah ini dibagi lagi jadi hajib dan mahjub. Nah, hajib dan mahjub pun dibagi lagi ke kelompoknya menjadi 3 golongan. Yang pertama ada ahli waris menjadi hajib penghalang bagi ahli waris lainnya dan tidak mungkin mahjub terhalang oleh ahli waris lainnya. Ahli waris yang termasuk dalam golongan ini ialah ayah, karena ayah tidak mungkin terhalang oleh siapapun, bahkan menjadi penghalang bagi kakek, ayahnya ayah, nenek, ibunya ayah, semua saudara di si pewaris, semua kemenakan si pewaris, semua paman si pewaris, semua saudara sepupu si pewaris. Lalu yang kedua ibu, ibu pun tidak mungkin terhalang oleh siapapun, bahkan menjadi penghalang bagi nenek ibunya ibu, nenek ibunya ayah. Anak laki-laki tidak mungkin terhalang oleh siapapun, bahkan menjadi penghalang bagi semua cucu si pewaris, semua saudara si pewaris, semua kemenakan si pewaris, semua paman si pewaris, semua saudara sepupu si pewaris. Oke, jadi diingat. Nah, ini ada anak perempuan yang D. Anak perempuan tidak mungkin terhalang oleh siapapun, bahkan menjadi penghalang bagi saudara si ibu si pewaris. Dalam kasus tertentu dapat menjadi penghalang bagi cucu perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah. Oke, yang kedua ahli waris yang tidak mungkin menjadi hajib atau penghalang bagi ahli waris lain dan tidak mungkin mahjub terhalang oleh ahli waris lain. Ahli waris yang termasuk dalam golongan ini adalah suami, istri, cucu laki-laki. Nah, ini cucu laki-laki terhalang oleh anak laki-laki, begitu seterusnya ke bawah. Cucu yang lebih terhalang oleh cucu yang lebih dekat, cucu laki-laki dari anak laki-laki menjadi penghalang bagi semua saudara si pewaris, semua kemenakan si pewaris, semua paman si pewaris, semua saudara sepupu si pewaris. Nenek, ibunya ayah terhalang oleh ayah dan ibu, sedangkan nenek ibunya ibu terhalang oleh ibu. Begitu seterusnya ke atas, nenek yang lebih dekat jauh terhalang oleh nenek yang lebih dekat. Cucu perempuan dari anak laki-laki, cucu perempuan dari anak laki-laki terhalang oleh anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan atau lebih, begitu seterusnya ke bawah, cucu yang lebih jauh tertutup oleh cucu yang lebih dekat. Saudara laki-laki kandung. Ini saudara laki-laki kandung terhalang oleh anak laki-laki, cucu laki-laki, anak dari laki-laki, dan seterusnya ke bawah dan tertutup juga oleh ayahnya. Saudara laki-laki kandung menjadi penghalang bagi saudara laki-laki seayah, saudara kemenakan si pewaris, semua paman si pewaris, semua saudara sepupu si pewaris. Nah, ini ada saudara laki-laki seayah. Saudara laki-laki seayah terhalang oleh anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan seterusnya ke bawah. Ayah saudara laki-laki kandung dan saudara perempuan kandung ketika ia menjadi ahli waris asobah bersama-sama anak perempuan dan atau cucu perempuan. Saudara laki-laki seayah menjadi penghalang bagi semua kemenakan si pewaris, semua paman si pewaris, semua saudara sepupu si pewaris. Lalu saudara seperempuan kandung, nah ini saudara perempuan kandung terhalang oleh anak laki-laki, cucu laki-laki, dan seterusnya ke bawah dan terhalang oleh ayah. Saudara perempuan kandung apabila menjadi ahli waris asoba bersama-sama dengan anak perempuan dan atau cucu perempuan dari anak laki-laki menjadi penghalang bagi semua kemenakan si pewaris, semua paman si pewaris, semua saudara sepupu si pewaris. Lalu ada saudara perempuan seayah. Nah, ini saudara perempuan seayah terhalang oleh anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan seterusnya ke bawah. Dan ayah saudara laki-laki kandung, seorang saudara perempuan kandung ketika menjadi ahli waris asobah bersama-sama dengan anak perempuan dan atau cucu perempuan dari anak laki-laki dan 2 orang atau lebih dari saudara perempuan kandung ketika tidak ada yang menariknya menjadi asobah. Saudara perempuan saya apabila menjadi ahli waris asoba bersama-sama dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki menjadi penghalang bagi yang pertama semua kemenakan si pewaris, semua paman si pewaris, semua saudara sepupu si pewaris. Nah, ini kemenakan eh, laki-laki kandung. Nah, ini kemenakan laki-laki kandung terhalang oleh anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan seterusnya ke bawah, ayah kakek dari ayah, dan seterusnya ke atas, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, saudara perempuan kandung atau seayah jika menjadi ahli waris apabila bersama-sama dengan anak perempuan dan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Nah, ini kemenakan laki-laki kandung menjadi penghalang bagi
Ini ya, kemenakan saya si pewaris, semua paman si pewaris, semua saudara si pewaris. Nah, ini kemenakan laki-laki seayah. Kemenakan laki-laki seayah terhalang oleh anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah, ayah, kakek dari ayah dan seterusnya ke atas. Saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, saudara perempuan kandung atau seayah jika menjadi ahli waris asobah bersama-sama dengan anak perempuan dan atau cucu perempuan dari anak laki-laki, serta kemenakan laki-laki kandung. Nah, ini kemenakan laki-laki saya menjadi penghalang bagi semua paman si pewaris, semua saudara sepupu si pewaris. Lalu ada paman kandung. Nah, ini paman kandung terhalang oleh anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan seterusnya ke bawah, ayah, kakek, dan seterusnya ke atas, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, saudara perempuan kandung, atau seayah jika menjadi ahli waris asobah bersama-sama dengan anak perempuan dan atau cucu perempuan, kemenakan laki-laki kandung, serta kemenakan laki-laki seayah. Nah, ini paman kandung menjadi penghalang bagi paman seayah si pewaris, semua saudara sepupu si pewaris. Lalu terkait paman seayah. Nah, paman seayah terhalang oleh anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah, ayah kakek dari ayah dan seterusnya ke atas, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, saudara perempuan kandung atau seayah jika menjadi ahli waris asobah bersama-sama dengan anak perempuan dan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Lalu kemenakan kandungan anak laki-laki kandung dan kemenakan laki-laki seayah serta paman sekandung. Nah, ini paman saya menjadi penghalang bagi semua saudara sepupu si pewaris. Saudara sepupu kandung. Nah, ini saudara sepupu kandung terhalang oleh ahli waris yang menghalangi paman seayah, ditambah terhalang pula oleh paman seayah. Saudara sepupu kandung menjadi penghalang bagi saudara sepupu seayah, saudara sepupu seayah, saudara sepupu seayah terhalang oleh ahli waris yang menghalangi, saudara sepupu sekandung ditambah terhalang pula oleh saudara sepupu kandung. Oke, jadi pada intinya dari semuanya punya porsinya masing-masing. Ada yang menjadi penghalang salah satu ahli waris, dua ahli waris, yang satu tidak mungkin terhalang dan sebagainya. Nah, dari sini teman-teman udah bisa pelajari lebih lanjut lagi nanti terkait penghalang waris atau hijab. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas terkait jawil furud dan asobah. Oke, untuk pertemuan hari ini kita akhiri terlebih dahulu. Semoga teman-teman tidak cukup puas dengan video hari ini dan terus mencari siapa aja golongan terkait penghalang waris. Dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah bersedia mengikuti kuliah online hari ini. Sehat selalu dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.